yang pertama, untuk mengekspresikan gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang kedua, untuk menjelaskan keseluruhan ide pokok dengan mudah, logis, dan sistematis. Yang ketiga, untuk menandai pergantian gagasan baru jika karangan tersebut memiliki lebih dari satu gagasan utama. Yang keempat, untuk membantu pembaca memahami gagasan utama sebuah karangan. Yang kelima, untuk memudahkan pengendali variabel jika karangan berisi lebih dari satu variabel. Yang keenam, ini yang terakhir, untuk membantu penulis menyusun dan mengembangkan ide yang akan dituangkan dalam karangannya yang berhubungan dengan yang akan dibahas. Paragraf juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama adalah paragraf ditulis dengan memberikan beberapa ketukan spasi agar baris pertama lebih sedikit masuk ke bagian dalam atau diberi tanda inden. Biasanya, paragraf diberi 5 ketukan untuk karangan biasa. Yang kedua, berisi satu ide pokok yang akan dijelaskan dalam sebuah karangan. Yang ketiga, berisi beberapa kalimat topik yang dapat menjelaskan dan menerangkan ide pokok karangan tersebut secara rinci. Yang keempat, beberapa paragraf berisi opini penulis yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Nah, paragraf bukan hanya memiliki fungsi dan ciri-ciri, paragraf juga memiliki unsur dan jenis. Tapi, untuk saat ini yang akan saya jelaskan adalah unsur-unsur sebuah paragraf. Sebuah paragraf bisa disebut paragraf yang baik kalau di dalamnya terdapat unsur-unsur pembentuk paragraf. Unsur-unsur tersebut adalah: yang pertama, harus berisi kalimat utama paragraf. Yang kedua, harus berisi kalimat penjelas untuk menguraikan kalimat utama. Yang ketiga, harus memiliki koherensi, yaitu kesatuan yang dibangun oleh hubungan antar kalimat pembentuk paragraf sehingga paragraf mudah dipahami. Nah, yang keempat, harus memiliki kesatuan atau unity, yaitu perpaduan yang kokoh antara gagasan utama dan kalimat pendukung dalam satu paragraf. Yang kelima, harus memiliki konjungsi atau penghubung yang digunakan sebagai penyambung kalimat untuk menambahkan keterangan, menyatakan hubungan sebab akibat, atau menyatakan perbandingan atau pertentangan. Yang keenam, paragraf harus harmonis, semantis, gramatis, dan normatif. Nah, unsur paragraf yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu paragraf harus lengkap berisi kalimat penjelas yang memadai dan menunjang kalimat pokok. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu apa? Yaitu jenis-jenis paragraf. Paragraf dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, ditinjau berdasarkan fungsinya, letak gagasan utama, dan isinya. Berdasarkan fungsinya, jenis paragraf dapat diklasifikasi sebagai berikut. Paragraf pembuka berfungsi untuk memancing rasa ingin tahu pembaca untuk mengetahui keseluruhan isi artikel. Yang kedua, paragraf isi membahas tentang ide-ide pokok dalam sebuah artikel. Yang ketiga, paragraf penutup, bagian penutup, memiliki fungsi menyimpulkan keseluruhan isi artikel dan penekanan hal-hal penting yang terdapat dalam artikel. Dalam paragraf ini juga bisa berisi saran atau harapan. Nah, bagian terakhir paragraf itu paragraf penghubung, gunanya untuk menyambung satu paragraf dari paragraf lainnya. Berdasarkan isinya, jenis-jenis paragraf dibagi menjadi 5 jenis, yaitu paragraf eksposisi. Apa sih paragraf eksposisi itu? Paragraf eksposisi adalah jenis paragraf yang berisi penjelasan singkat, padat, dan jelas mengenai fakta-fakta yang ada. Paragraf ini berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada pembaca dan cenderung bersifat ilmiah. Paragraf narasi, yaitu jenis paragraf yang kedua. Paragraf narasi berisi penjelasan sebuah peristiwa berdasarkan kronologi yang terjadi. Paragraf narasi harus dijelaskan dengan sistematis, tujuannya agar pembaca dapat membayangkan kejadian yang sedang dibahas karena sifatnya yang bercerita. Jenis paragraf yang ketiga yaitu paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu benda atau peristiwa yang bisa membuat pembaca seolah-olah mengalami langsung kejadiannya atau melihat langsung benda yang dideskripsikan. Nah, jenis paragraf yang keempat yaitu paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang membujuk atau mempengaruhi pembaca untuk setuju dengan gagasan yang disampaikan oleh penulis. Yang terakhir, jenis paragraf yang terakhir yaitu adalah paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang memberikan pandangan kepada pembaca tentang suatu topik. Paragraf ini tidak hanya berisi fakta, tetapi juga gagasan pendukung yang bersumber dari opini penulis. Nah, sekian materi itu saja yang ingin saya sampaikan pada video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian jangan lupa di like. Sekian dari saya, Dea Amanda Putri. Wassalamualaikum